Semua orang memusatkan perhatian padanya. Li Yunxiao juga terkejut. Bahkan dia tidak melihat ada yang salah dengan tempat ini. Bagaimana dia bisa tahu? Itu aneh. Tapi alam surga seni bela diri begitu besar, dan ada banyak hal aneh. Bahkan jika dia adalah Kaisar Wu, dia tidak mungkin mengetahui segalanya. Cao Yaxing menggertakkan giginya dan berkata, "Tanah, pasti ada sebidang tanah hidup di tanah ini. Di Istana Dewa Darah juga terdapat sebidang tanah hidup. Ini memiliki efek yang sama. Tapi itu tidak sekuat yang ini. Tanah hidup ini pasti besar." "Apa?" Ekspresi Luo Qingyun sedikit berubah. Dia berkata dengan heran, "Tanah hidup yang dikatakan sebagai ibu dari segala sesuatu?" Yang lainnya juga sakit kepala. Hal semacam ini hampir punah di benua Tianwu. Bagaimana bisa muncul di tempat yang begitu mengerikan? "Bocah cilik, ada apa denganmu?" Gen Ryu sepertinya merasakan kegembiraan Li Yunxiao. Jadi dia bertanya dengan bingung. Li Yunxiao menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengirimkan transmisi suara. "Jadi itu adalah tanah yang tumbuh. Saya harus mendapatkan harta karun tanah yang langka." Prasasti Dewa Semesta miliknya masih memiliki 3 wilayah yang menunggu untuk dibuka. Jika dia bisa mendapatkan tanah hidup, itu akan cukup untuk membuka mata formasi wilayah bumi. Benda itu dikatakan sebagai ibu dari segala sesuatu. Dikatakan bahwa dunia pada awalnya kacau. Saat dunia pertama kali diciptakan, bumi belum ada. Sebaliknya, jejak 5 elemen bumi lahir dalam kekacauan. Sekarang bertahap menjadi tanah hidup yang berevolusi menjadi bumi dan membentuk seluruh benua Tianwu. Nilai harta 5 elemen seperti itu tidak lebih rendah dari Phoenix True Fire. Yang lain juga takjub. Meskipun tanah hidup sangat berharga, hal itu tidak banyak berpengaruh pada mereka. Mereka hanya khawatir bagaimana cara melewati tanah datar ini. Mata Cao Yaxing berkedip-kedip. Rupanya, dia juga memikirkan tentang tanah hidup. Li Yunxiao berpikir dalam hati, "Aku tidak menyangka Istana Dewa Darah memiliki tanah hidup. Jika aku tidak bisa mendapatkannya di sini, aku akan pergi ke Istana Dewa Darah untuk mendapatkannya." Meskipun Istana Dewa Darah tidak sekuat 7 kekuatan super, namun keberadaannya tetap kuat. Selain itu, teknik budidaya yang dilakukan oleh orang-orang di sekte tersebut sangat aneh dan jahat. Semuanya membakar darah mereka sebagai harga, dan kekuatan mereka sangat besar. Setidaknya dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk pergi ke Istana Dewa Darah untuk merebut tanah hidup dalam waktu singkat. Lu Feng dari gerbang pemakan jiwa mengambil beberapa langkah ke depan. Kulitnya menjadi semakin pucat. Dia berkata dengan tidak sedap dipandang, "Apakah ada yang punya saran bagus? Jika ini terus berlanjut, kita hanya akan membuang waktu kita di sini. Tidak ada yang bisa mencapai sisi lain." The Shuqing berkata, "Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menemukan tanah pernapasan. Hanya dengan begitu kita bisa menembus pembatasan gravitasi di sini." Semua orang mengetahui hal ini, tetapi masalahnya adalah bagaimana menemukannya. Setelah hening beberapa saat, Lu Feng dari pemakan jiwa berkata, "Saya punya ide, tapi itu akan membuat saya kehilangan harta yang sangat berharga." "Apa itu?" Orang-orang lainnya menatapnya. Liu Yongheng dari Sekte Pedang Saber mengerutkan kening dan berkata, "Saat ini, harta apa yang masih kamu pedulikan? Selama kita bisa memasuki istana dalam, harta apa yang tidak bisa kita miliki?" Lu Feng tampak sedikit kesulitan ketika dia berkata, "Tidak apa-apa jika kamu ingin aku memakai harta karun ini. Tetapi ketika kita memasuki aula dalam, aku harus menjadi orang pertama yang memilih harta karun." Semua orang mengerutkan kening, seolah ini agak sulit diterima. Siapa yang tahu seperti apa harta karun di dalamnya? Namun, jika hanya ada satu harta karun di dalamnya, mereka tidak mungkin membiarkan dia memilih terlebih dahulu, bukan? Oleh karena itu, tiba-tiba tidak ada suara. Semua orang diam. Lu Feng berkata, "Aku tahu apa yang dipikirkan semua orang. Jika hanya ada satu harta karun di dalamnya, tentu saja kita harus bernegosiasi. Namun, jika ada lebih dari 5 harta karun, saya harus menjadi orang pertama yang memilih salah satu." Cao Yaxing mendengus dingin dan berkata, "Tentu,
Tapi prasyaratnya adalah kamu harus menerobos pembatasan gravitasi di sini. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Yang lain semua setuju. Saat itulah Lu Feng membungkuk dan mengangkat lengan kanannya. Tato totem binatang muncul di lengannya. Saat dia memasukkan energi vitalnya ke dalamnya, tato itu mengalir di lengannya seperti air. Ketika mendarat di tanah, ia langsung berubah menjadi tikus, mencicit tanpa henti. Tikus emas dan perak. Li Yunxiao berkata dengan heran, "Tidak, ini sedikit berbeda." Lu Feng memandangnya dengan heran dan mengangguk. "Kamu cukup berpengetahuan. Ini adalah jenis tikus emas dan perak yang sangat istimewa, yang disebut tikus cahaya emas. Ia dilahirkan dengan kemampuan untuk menemukan dan melahap harta karun. Saat melihat harta karun, tubuhnya akan bersinar dengan cahaya keemasan. Semakin tinggi tingkat harta karun tersebut, semakin terang cahaya keemasannya. Selain itu, tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi dari harta karun tersebut, dan dapat langsung melahap kekuatan ilahi." Benar saja, tikus cahaya emas mendarat di tanah dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia berputar beberapa kali di tempat dan kemudian langsung menuju ke hutan lembah Myriad Stars. Cahaya keemasan di tubuhnya menyilaukan. Ekspresi Lin Mu sedikit berubah. Hatinya dipenuhi kejutan dan dia buru-buru menendang. Lu Feng tersenyum dan berkata, "Saudara Lin Mu pasti memiliki harta yang luar biasa padamu. Tikus cahaya emasku hanya memancarkan cahaya seperti ini setiap kali melewati murid inti sekte tersebut." Perlombaan pemakan roh adalah salah satu dari 7 kekuatan super. Sangat mudah untuk membayangkan murid inti dari ras pemakan roh. Mereka pasti memiliki banyak harta berharga. Ketika tikus cahaya emas melihat serangan itu, ia menghindar dengan cerdas dan menuju Cao Yaxing. Cahaya di tubuhnya bersinar lebih terang. Ekspresi Lu Feng berubah dan dia berkata dengan terkejut, "Harta karun saudara Cao bahkan lebih kuat. Aku hanya melihat cahaya yang begitu kuat beberapa kali dalam hidupku. Terlebih lagi, aku hanya melihatnya pada para tetua sekte." Orang-orang lainnya memandang Cao Yaxing dengan heran. Harta karun yang hanya dimiliki oleh para tetua dari ras pemakan roh sangatlah menantang surga. Ekspresi Cao Yaxing menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Cepat dan hancurkan gravitasinya. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan?" Tikus cahaya emas sepertinya merasakan aura pembunuh darinya. Ia buru-buru mencicit dan lari. Kali ini, ia benar-benar menuju ke Qian Wudi. Qian Wudi sudah berjaga-jaga. Dia melepaskan auranya dari jauh dan tekanan dari leluhur bela diri mendorong tikus cahaya emas menjauh, mencegahnya mendekat. "Hehe, kakak Wudi adalah tuan muda kamar dagang uang. Harta karun yang ada padamu pasti menggemparkan dunia, bukan?" Shu Qing berkata sambil tersenyum menggoda. Qian Wudi mendengus dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Gold Light Mouse diblokir oleh Qian Wudi. Ia hanya bisa menggoyangkan tubuhnya dan kali ini, ia menuju ke Li Yunxiao. Cahaya di tubuhnya mulai berkedip. Itu bahkan lebih menyilaukan dibandingkan saat berada di dekat Cao Yaxing. Ketika sampai di sisi Li Yunxiao, tikus cahaya emas telah menjadi hampir transparan. Yang terlihat hanyalah bola cahaya, seperti matahari, sehingga sulit untuk membuka mata. "Hah! Apa yang sedang terjadi?" Ekspresi Lu Feng berubah, dan dia berkata dengan kaget, "Cahaya seperti ini, bahkan ketika para tetua sekte menggunakan senjata ilahi dan melakukan teknik doa surgawi bersama-sama, saya belum pernah melihat cahaya seperti ini sebelumnya. Anda memiliki harta yang bahkan lebih kuat dari senjata ilahi kami?" Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Li Yunxiao. Segala macam pikiran melintas di benak mereka. Ekspresi Cao Yaxing semakin terkejut. Harta karun yang dia miliki sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan milik Li Yunxiao, itu seperti cahaya neon yang bersaing dengan matahari dan bulan. Li Yunxiao tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Gold Light Mouse begitu menakjubkan. Sepertinya dia harus membesarkannya jika dia punya kesempatan. Ketika saatnya tiba, dia akan merampok harta siapapun yang lebih kuat.
Lu Feng memasukkan 2 jari ke dalam mulutnya dan mulai mencicit. Dia sepertinya sedang berkomunikasi dengan Gold Light Mouse. Gold Light Mouse mencicit beberapa kali dan mulai berjalan menuju aula bagian dalam. Begitu ia meninggalkan Li Yunxiao, cahaya di tubuhnya meredup dan kembali normal. Lin Mu dari lembah 10.000 bintang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, "Sepertinya kita tidak perlu pergi ke aula dalam untuk mencari harta karun lagi. Menurutku kita hanya perlu merampok Li Yunxiao dan itu sudah cukup." Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Mata orang-orang dari 7 sekte semuanya berkedip dan mereka tenggelam dalam pikirannya. Cao Yaxing, sebaliknya, terlihat acuh tak acuh, seolah dia tidak mendengar apapun. Shu Qing, sebaliknya, memiliki senyuman penuh arti di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Luo Qingyun, sebaliknya, memiliki senyum dingin di wajahnya. Qian Wudi, sebaliknya, tanpa ekspresi. Li Yunxiao, sebaliknya, terlihat acuh, tak acuh, dan malas. Dia sepertinya tidak peduli dengan kata-kata Lin Mu. Pandangannya selalu tertuju pada Gold Light Mouse, mengamatinya bergerak maju. Gold Light Mouse bergerak semakin lambat. Bola cahaya kuning ada di mulutnya. Ia terus bergerak seolah sedang menelan sesuatu. Semua orang memperhatikan dengan sabar. Segera, tikus cahaya emas mulai menggigit tanah dan membenamkan tubuhnya ke bawah. Lu Feng sangat gembira. Ia pasti menemukannya. Ia mulai menelannya. Setelah beberapa napas, tikus cahaya emas keluar dari tempat lain. Yang mengejutkan semua orang adalah ukuran tubuhnya bertambah besar. Lin Mu mengerutkan kening. "Saudara Lu, apa yang terjadi?" Setelah tikus cahaya emas menggali keluar, ia berjalan di tanah beberapa saat dan kemudian menggali lagi ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, ketika ia menggali keluar dari tempat lain, tubuhnya kembali membesar. Lu Feng sedikit tercengang. Dia berkata dengan kaget, "Ini..." Tubuhnya bertambah besar karena menelan kekuatan suci tanah hidup. Tapi, aku belum pernah melihatnya menggali bolak-balik seperti ini. Shu Qing berkata, "Mungkinkah tanah hidup telah menyebar dalam jumlah besar, sehingga perlahan-lahan menemukannya dan menelannya?" "Ya, pasti begitu." Lu Feng bertepuk tangan dan berkata dalam kesadarannya, "Saudara Shu benar." Cao Yaxing menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Tanah hidup adalah zat yang paling kental di dunia. Ia tidak dapat dipisahkan. Jika 2 bagian tanah hidup disatukan, maka keduanya akan saling menempel. Hanya kekuatan dahsyat yang bisa memisahkan mereka. Dialah yang mengambil keputusan akhir mengenai tanah hidup." Lu Feng tercengang lagi. Melihat tikus cahaya emas yang menggali masuk dan keluar dari tanah dan ukurannya yang semakin besar, dia punya firasat buruk. Li Yunxiao menatapnya sebentar dan tiba-tiba berkata, "Saya mengerti. Tanah hidup itu tidak ada di sini." "Apa? Apa maksud Tuan Yunxiao?" Shu Qing bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Li Yunxiao tidak sederhana dan tidak akan berbicara tanpa berpikir. Lu Feng berkata dengan nada mengejek, "Apa yang kamu tahu? Jika tidak ada di sini, lalu apa yang ditelan oleh tikus cahaya emasku? Ada apa dengan medan gravitasi di sini?" Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.